Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Dewi Nusraningrum, MTTIK SI, selaku dosen mata kuliah pengambilan keputusan manajerial. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin membahas mengenai cara pengambilan keputusan dengan berbagai tujuan dan membuat keputusan dalam tim. Sebelumnya, kami beranggotakan 3 orang, yaitu Lianingsi, Mutiara Rahmawati Indarti, dan Muhammad Tia Saputra. Materi yang pertama, pengambilan keputusan. Apa itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan adalah upaya seseorang mengambil pilihan yang dianggap efektif, tepat, dan efisien. Saat mengambil keputusan, ada beberapa pertimbangan sasaran, diantaranya adalah memecahkan masalah. Mengambil keputusan, walaupun dihadapkan oleh berbagai situasi, hanya memiliki satu tujuan yang rasional, yaitu memaksimalkan keuntungan atau kepuasan. Namun demikian, situasi keputusan dengan tujuan tunggal dalam banyak kasus bukanlah situasi yang bisa dipertahankan. Pengambil keputusan selalu memiliki banyak tujuan dalam setiap situasi. Selanjutnya ada tujuan pengambilan keputusan. Secara umum, tujuan dari pengambilan keputusan adalah untuk memperoleh pilihan terbaik dari alternatif-alternatif yang tersedia agar tujuan yang dicapai dapat berjalan dengan baik. Tujuan pengambilan keputusan dapat diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal, di mana keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya bahwa sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Selanjutnya, ada tujuan yang bersifat ganda, di mana tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan terdapat lebih dari satu masalah. Artinya bahwa keputusan yang diambil tersebut dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara sekaligus dan secara kebersamaan. Selanjutnya ada dasar pengambilan keputusan. Terdapat 5 dasar pengambilan keputusan. Yang pertama itu pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan berdasarkan rasional, di mana keputusan ini bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan berdasarkan fakta, di mana keputusan dapat memberikan yang sehat, solid, dan baik. Tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi sehingga orang akan menerima keputusan yang dibuat dengan rela dan lapang dada. Selanjutnya ada pengambilan keputusan berdasarkan wewenang, biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya terhadap orang yang lebih rendah kedudukannya. Selanjutnya ada pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman, di mana memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis karena pengalaman dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung rugi, baik buruknya keputusan yang akan diambil. Selanjutnya ada teknik pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada teknik partisipatif, di mana pengambilan keputusan merupakan gaya kepemimpinan demokratis dan kebanyakan berorientasi pada perilaku sebagai teknik pengambilan keputusan. Partisipatif mencakup individu atau kelompok dalam proses. Selanjutnya, teknik pengambilan keputusan kelompok, yaitu membantu pimpinan untuk mengambil keputusan lebih efektif. Pada saat ini, teknik perilaku partisipatif yang telah dibahas sejauh ini yang tersedia untuk pimpinan. Selanjutnya ada teknik DLP. Ini merupakan teknik pengambilan keputusan yang sangat baik untuk dapat memprediksi masa depan dengan baik. Teknik DLP sangat baik untuk memprediksi masa depan atau meramal masa depan. Selanjutnya ada teknik kelompok nominal. Dalam pengambilan keputusan, teknik pendekatan kelompok nominal dikembangkan menjadi teknik khusus dengan nama nominal group teknik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, gaya pengambilan keputusan.
Gaya seseorang dalam pengambilan keputusan ini adalah kondisi yang mencerminkan bagaimana seseorang merespon, menginterpretasikan, dan merespon suatu keadaan yang dihadapinya. Ada 4 gaya pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama ada rasional. Rasional yaitu gaya pengambilan keputusan yang visioner dan dilakukan secara sistematis. Yang kedua ada intuisi. Intuisi yaitu gaya pengambilan keputusan yang dilandasi dengan pengalaman kebatinan, rasa emosional, sehingga cenderung subjektif. Yang ketiga ada dependent. Dependent yaitu gaya kepemimpinan yang dipengaruhi dengan figur atau kata lain adanya ketergantungan terhadap karismatik figur seseorang, sehingga cenderung tidak mempunyai inisiasi pribadi. Dan yang terakhir, yang keempat ada independent chiefiness. Independent chiefiness yaitu gaya kepemimpinan yang dilandasi keraguan sehingga tidak percaya terhadap hasil sendiri dan cenderung menghindari tanggung jawab dan memberikan tanggung jawab terhadap orang lain. Selanjutnya, tipe-tipe pengambilan keputusan. Tipe-tipe pengambilan keputusan adalah tindakan manajemen dalam pemilihan alternatif untuk mencapai sasaran. Keputusan dibagi dalam 3 tipe. Yang pertama ada keputusan terprogram atau terstruktur. Keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contohnya keputusan pemesanan barang dan keputusan penagih piutang. Yang kedua ada keputusan setengah terprogram atau setengah struktur. Keputusan yang sebagian dapat diprogram sebagai berulang-ulang dan rutin dan sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini sering bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis yang terperinci. Contohnya, keputusan membeli sistem komputer yang lebih canggih dan keputusan alokasi dana promosi. Yang terakhir, yang ketiga, keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Informasi untuk pengambilan keputusan tidak terstruktur, tidak mudah untuk didapatkan, dan tidak mudah tersedia dan biasanya berasal dari lingkungan luar. Selanjutnya, tahap-tahap pengambilan keputusan. Tahap-tahap pengambilan keputusan terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada mengidentifikasi masalah. Tahap ini adalah perumusan masalah karena akan berdampak pada penentuan tindakan yang akan diambil karena jika masalah tidak dirumuskan dengan benar, masalah sesungguhnya tetap berlanjut dan tindakan-tindakan yang salah arah bisa jadi akan menciptakan masalah-masalah baru. Yang kedua, membuat alternatif-alternatif. Langkah selanjutnya adalah membuat sejumlah alternatif yang diperkirakan dapat menjawab atau menjadi solusi dalam pemecahan masalah. Sejumlah alternatif tersebut selanjutnya akan dipilih alternatif yang paling cocok dalam mengatasi masalah. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif. Kegiatan dalam langkah ini adalah menilai keuntungan dan kerugian atau kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatif di dalam memecahkan masalah dan menjawab peluang yang ada. Keempat, mengimplementasikan alternatif. Alternatif yang sudah dipilih dan sekaligus menetapkannya untuk dilaksanakan sebagai keputusan yang diambil. Yang terakhir, yang kelima, evaluasi dan pengendalian. Tahap terakhir adalah dievaluasi. Apakah keputusan tersebut sudah menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan yang diharapkan atau belum? Jika keputusan itu belum sesuai dengan harapan, maka perlu dilihat kembali alternatif-alternatif sebelumnya yang sudah diajukan atau menambah kembali alternatif baru. Selanjutnya, kategori keputusan. Kategori keputusan terbagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama ada keputusan dalam keadaan ada kepastian. Terjadi apabila semua informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan tersedia atau lengkap. Yang kedua, keputusan dalam keadaan ada resiko. Terjadi
Apabila hasil pengambilan keputusan tidak diketahui dengan pasti, akan tetapi diketahui nilai kemungkinannya atau peluangnya. Yang ketiga, keputusan dalam keadaan ketidakpastian. Terjadi jika pengambilan keputusan tidak tahu sama sekali hasil keputusan yang diambilnya, karena hal yang akan diputuskan belum pernah terjadi sebelumnya. Dan yang terakhir, keputusan dalam keadaan konflik. Terjadi jika dua atau lebih pengambil keputusan saling bertentangan atau ada konflik dalam situasi kompetitif. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama itu benar. Dalam proses pengambilan keputusan, suatu organisasi tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktornya yaitu yang pertama itu posisi atau kedudukan. Dalam rangka pengambilan keputusan, posisi atau kedudukan dapat dilihat dalam hal yang pertama itu letak posisi sebagai pembuat keputusan, penentu keputusan, atau staf. Yang kedua itu tingkatan posisi sebagai strategi, polisi, peraturan organisasional, atau teknis. Selanjutnya itu ada masalah atau problem. Adalah yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan, yang merupakan penyimpangan dari yang diharapkan, direncanakan, dikehendaki, atau harus diselesaikan. Nah, di sini ada masalah dibagi menjadi dua, yaitu masalah yang terstruktur dan masalah tidak terstruktur. Selanjutnya ada situasi. Situasi adalah keseluruhan faktor dalam keadaan yang berkaitan satu sama lain dan yang secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap kita beserta yang hendak kita perbuat. Selanjutnya ada kondisi. Kondisi adalah keseluruhan faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak dan daya berbuat atau kemampuan kita. Sebagian besar faktor-faktor tersebut merupakan sumber daya. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang hendak dicapai baik tujuan perorangan, tujuan unit, kesatuan, tujuan organisasi maupun tujuan usaha pada umumnya telah tertentu atau ditentukan. Tujuan yang telah ditentukan dalam pengambilan keputusan merupakan tujuan antara atau objektif. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini terjadi menjadi dua, yaitu keputusan individual dan keputusan kelompok atau tim, di mana pengambilan keputusan ini dapat dilakukan secara individual atau kelompok, tergantung bagaimana sifat dan corak permasalahannya. Keputusan individual ini dibuat oleh seorang pemimpin sendirian, sedangkan keputusan kelompok dibuat oleh sekelompok orang. Selanjutnya, menurut David W. Johnson di dalam buku Badeni 2013, halaman 116, mengatakan bahwa banyak penelitian yang menunjukkan pengambilan keputusan kelompok lebih baik dalam suatu organisasi jika dibandingkan dengan pengambilan keputusan secara individu. Alasannya adalah, yang pertama, proses kelompok menimbulkan proses again atau proses baru. Artinya di dalam kelompok terdiri dari beberapa orang yang berbeda pemikiran. Ketika berdiskusi tentang suatu hal, maka masing-masing orang akan menimbulkan ide baru yang mungkin saja ide seseorang tersebut belum terfikirkan oleh orang lain. Yang kita alami seringkali ketika orang lain telah mengungkapkan idenya, kita juga ikut terangsang untuk memunculkan ide baru. Nah, yang kedua itu ada memperbaiki kesalahan orang lain. Contohnya saja, ketika kita rapat membuat suatu kegiatan, masing-masing orang menyampaikan gagasannya, yang mana mungkin dari gagasan tersebut adanya kelemahan dan keunggulan masing-masing. Akan tetapi kelemahan bisa ditutupi oleh keunggulan-keunggulan yang disampaikan. Itulah fungsinya kelompok. Yang ketiga itu memiliki lebih banyak informasi. Yang keempat itu pengambilan keputusan di dalam kelompok akan tujuannya untuk menyempurnakan ide-ide tanpa adanya diskriminasi dari orang tertentu. Oleh karenanya, ide yang disampaikan tersebut dapat menambah ataupun memperkaya informasi dalam kelompok. Nah, yang kelima itu meningkatkan motivasi berprestasi. Berkumpulnya seseorang dalam suatu kelompok berpengaruh untuk menjadi dorongan untuk memikirkan
yang terbaik untuk kelompoknya. Dalam hal ini tidak lagi mengedepankan pribadi tetapi lebih pada kelompoknya. Lalu selanjutnya ada dapat mengubah sikap dan perilaku anggota. Pola pikir dan perilaku erat dipengaruhi dengan apa yang dilihat dan apa yang ia dengar di lingkungannya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis kelompok. Rifai dan Mulyadi 2012 halaman 194 mengklasifikasikan kelompok menjadi dua. Yang pertama itu adalah kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal itu adalah suatu kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Anggota-anggotanya biasanya diangkat oleh organisasi, tetapi itu tidak harus seperti itu pada setiap kasus. Sejumlah orang yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu tugas tentunya merupakan bentuk dari kelompok formal ini. Contoh kelompok formal itu komite atau panitia, unit-unit kerja seperti unit bagian, laboratorium, riset, dan pengembangan, tim manajer, kelompok tukang pembersih, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada kelompok informal. Kelompok informal adalah suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Anggota kelompok tidak diatur dan diangkat. Keanggotaan ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu dan kelompok. Kelompok informal ini sering timbul berkembang dalam kelompok formal karena adanya beberapa anggota yang secara tertentu mempunyai nilai-nilai yang sama yang perlu ditularkan sesama anggotanya. Next. Fungsi kelompok atau tim dalam pengambilan keputusan memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan keputusan yang hanya dibuat oleh seorang pemimpin. Kelompok atau tim merujuk pada kelompok tugas di mana anggota memiliki tujuan yang sama, peran yang saling tergantung, dan keterampilan atau keahlian yang saling melengkapi. Memiliki pengetahuan dan ide yang lebih relevan yang dapat dikumpulkan untuk meningkatkan kualitas keputusan. Partisipasi aktif akan meningkatkan pemahaman anggota kelompok dalam mengenai pengambilan keputusan dan komitmen anggota untuk mengimplementasikannya. Next. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian keputusan dalam tim. Keuntungan, poin pertama, informasi dan pengetahuan lebih banyak. Kedua, lebih banyak alternatif yang dapat dihasilkan. Tiga, penerimaan terhadap hasil-hasil akhir akan lebih besar. Keempat, komunikasi yang lebih baik akan muncul. Kerugian. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar karena waktu yang hilang lebih banyak. Yang kedua, menimbulkan kompromistis. Tiga, tahapan kelompok akan muncul dan membatasi kreativitas individual. Next. Selanjutnya ada studi kasus dari Jurnal Teknologi Pendidikan yang berjudul Pengaruh Struktur Organisasi dan Tim Proses Terhadap Pengambilan Keputusan Kepala Sekolah. Next. Studi kasusnya. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Heldi Rogahang tahun 2019 dari Jurnal Teknologi Pendidikan, Jurnal Teknologi Pendidikan ini mengkaji pengaruh struktur organisasi dan tim proses terhadap pengambilan keputusan kepala sekolah dasar di Manado. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh struktur organisasi dan tim proses terhadap pengambilan keputusan kepala sekolah. Penelitian ini terdiri dari dua variabel, eksogen yaitu struktur organisasi dan variabel endogen adalah pengambilan keputusan kepala sekolah dasar. Populasi penelitian ini adalah seluruh kepala sekolah dasar di Kota Manado yang berjumlah 100 responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik simple random sampling. Total sampel penelitian ini adalah 80 kepala sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poin pertama terhadap pengaruh langsung yang signifikan struktur organisasi terhadap pengambilan keputusan. Kedua, ada pengaruh langsung yang signifikan dari proses tim terhadap pengambilan keputusan. Ketiga,
terdapat pengaruh langsung yang signifikan struktur organisasi terhadap proses tim. Next. Selanjutnya kesimpulan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses penentuan keputusan yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk melakukan aktivitas-aktivitas pada masa yang akan datang. Pengambilan keputusan sangat penting dalam manajemen dan merupakan tugas utama dari seorang pemimpin atau manajer. Pengambilan keputusan diproses oleh pengambil keputusan atau decision maker yang hasilnya berupa keputusan. Keputusan-keputusan ini akan menimbulkan aktivitas sehingga proses manajemen dapat terlaksanakan. Keputusan akan menimbulkan aktivitas atau menghentikan aktivitas. Pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting dalam manajemen, karena keputusan merupakan suatu permulaan dari semua kegiatan manusia yang sadar dan terarah baik secara individual, kelompok, maupun secara institusional. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.